Kemudian di antara sebab penjagaan terhadap pemuda, ada sebuah kisah yang patut untuk kita cermati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang pemuda. Dan ini haditsnya di Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita bahwa ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Dia katakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Dengar ucapan anak muda ini? Dia berkata apa? "Ya Rasulullah, izinkan saya apa? Berzina." Naudzubillah. Ya. Maka fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruh. Para sahabat yang berada di sekitar itu langsung menghadap ke anak muda ini, lalu menghardiknya. Wa qalu mahmah. Dihardik oleh para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udunuhu. Kata Nabi, biarkan dia mendekat. Dia jauh ya ngomongnya. Kata Nabi, biar dia mendekat sini, mendekat. Maka anak muda ini mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk. Kemudian Nabi tanya kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Kamu cinta, kamu senang melakukan zina ini bersama ibumu? Maka kata anak muda ini, "La wallahi ja'alani Allahu fida'ak." Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Maksudnya ini kalimat penghormatannya kepada Nabi. Ya, sama sekali itu tidak dia benarkan. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Dan manusia semuanya tidak ada yang cinta, tidak ada yang suka melakukan itu kepada ibunya. Iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Atuhibbuhu libnatik?" Apakah kamu suka melakukan perbuatan itu bersama anak perempuanmu? Kata orang ini, kata anak muda ini, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak." Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan engkau, menjadikan saya sebagai tebusanmu. Maka Nabi SAW bersabda, "Walan nasu yuhibbunahu li banatihim." Manusia juga tidak ada yang suka melakukan itu kepada anak-anak perempuannya. Nabi tanya lagi, bagaimana kalau dia lakukan dengan bibinya? Bagaimana kalau dia lakukan dengan saudara perempuannya, dengan bibinya dari ayahnya, dengan bibinya dari ibunya? Jawabannya juga sama. Semuanya dia bersumpah, "La wallahi ya Rasulullah." Perhatikan ya, bagaimana Nabi SAW setahap demi setahap menanamkan buruknya dosa zina ini kepada anak muda ini. Ya kalau dia berzina, itu sama seperti dia lakukan kepada mahram-mahramnya itu tadi. Naudzubillah. Ini dari kekejian perbuatan zina. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina. Belum melakukannya, mendekatinya saja dilarang. Sungguhnya zina itu adalah kekejian dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Maka setelah itu Nabi meletakkan tangannya kepada anak muda ini. Lalu beliau berkata, "Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Jagalah kemaluannya. Maka kata Abu Umamah, falam yakun ba'da ba'du dalikal fata yaltafitu ila syai'in. Maka setelah itu anak muda ini tidak pernah lagi melihat kepada hal-hal yang seperti itu. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini kita perlu perhatikan, Nabi mendoakan 3 hal. Dan 3 hal ini sebab yang menjaga anak muda ini. Apa doa Nabi kepadanya? Allahumma gfir dzambahu.
ya Allah ampunilah dosanya. Yang kedua, wa tahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah hatinya. Yang ketiga, wa hassin farjahu, ya Allah jagalah kemaluannya. 3 hal. Ya. Ini adalah sebab-sebab penjagaan terhadap generasi muda. Yang pertama, mereka selalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa. Iya. Dan dia jangan mendekati dosa dan maksiat. Jangan mendekati dosa dan maksiat.